Ya, penjelasan mengenai materi terakhir di kelas 11 ya, untuk mata pelajaran sejarah Indonesia. Jika sebelumnya sudah dibahas mengenai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalur pertempuran atau secara fisik, kini kita akan melanjutkannya melalui strategi damai ya, atau biasa dikenal dengan diplomasi ya. Nah, kenapa diplomasi ini penting ya? Nanti kalian bisa menjawab apabila sudah menyimak atau memahami Kuningan. Kemudian ini tokoh penting selama diplomasi ada Sultan Syahrir, kemudian ini dari pihak Belanda ada Van Mook ya. Lalu kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang bersandar di Tanjung Priok. Kemudian, nah ini juga tokoh penting yang juga nanti apa ya, sekaligus menjadi kontroversial juga ketika beliau nanti menjadi bagian dari pemberontakan ya, yang nanti materi ini akan dibahas di kelas 12 ya gitu. Nah ini perundingan terakhir saat penandatanganan pada saat konferensi meja bundar ya di Den Haag, Belanda ya. Terlihat ini ada Bung Hatta, kemudian ada Sultan Syahrir ya, yang mewakili Indonesia. Oke, ya. Apakah sebelumnya kalian mengetahui rangkaian dari urutan dari upaya perjuangan melalui jalan diplomasi ini? Yang pertama, ada yang tahu apa? Nah, yang pertama itu kita kenal dengan perundingan Linggajati. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua nanti ada perundingan Renville ya. Lalu ada perundingan nanti Rumroyen, kemudian nanti juga ada konferensi inter-Indonesia, hingga yang terakhir adalah konferensi meja bundar. Namun nanti ada juga berbagai tindakan dari Belanda sebagai upaya semakin memperkeruh keadaan ya dengan melangsungkannya agresi militer Belanda pertama dan kedua ya. Nah, secara singkat beginilah urutannya ya. Hingga Jati nanti disepakati antara Indonesia dengan Belanda, lalu Belanda nanti mengingkarinya dengan melakukan agresi militer Belanda pertama. Lalu dilanjutkan dengan perundingan Renville atau ya. Nah, nanti juga Belanda sama-sama mengingkarinya dengan melakukan agresi militer Belanda yang kedua kalinya. Kemudian nanti ada Ryan, Konferensi Inter-Indonesia, hingga yang terakhir adalah KMB. Sebelum nanti diakuinya ya pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada tanggal 27 Desember tahun 49. Nah, ini ya timelinenya. Jika sebelumnya sudah ada perjuangan fisik ya yang nanti jadi AMB pertama Renville, kemudian nanti ada AMB kedua Rumroyen, nanti ada Indonesia hingga ke terakhir di KMB ya. Singkat saja Bapak. Nah ini Linggajati ya, letaknya nanti ada di daerah kaki Gunung Ciremai di daerah Linggajati Kuningan. Jadi ini perwakilan dari Indonesia maupun dari Belanda, dan juga nanti ada sebagai mediator dari pihak Inggris ya, karena namanya diplomasi sangat diupayakan adanya suatu penengah atau mediator ya supaya tidak terjadi deadlock. Nah ini tokoh-tokohnya ada Syahrir juga Van Mook ya. Dan nah ini hasil persetujuannya ya. Di sini Bapak hanya menampilkan sedikit saja ya, tidak secara keseluruhan. Nah, ini beberapa poin pentingnya. Coba kita lihat satu persatu ya. Di sini secara de facto ya, wilayah RI Republik Indonesia hanya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura ya. Nah, kayak gitu. Kemudian
di sini RI dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk NIS dengan nama RIS ya. NIS sendiri adalah Negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Jadi di sini ya, RI itu merupakan bagian dari RIS ya. Jadi RIS itu sebagai induknya dan RI itu sebagai negara bagiannya. Ibaratnya kalau sekarang itu negara Amerika Serikat ya. Nah, negara besarnya itu negara Amerika Serikat ya, atau United States of America. Negara bagiannya ada negara bagian California, negara bagian apalagi Alaska, North Carolina, South Carolina itu kan ya, Florida dan lain-lain itu kan ya. Begitupun RI, di sini RI hanya sebagai negara bagian dari RIS ya kayak gitu. Kemudian yang ketiga, di sini juga nanti RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda ya sebagai, dan Ratu Belanda sebagai ketuanya gitu kan ya. Nah, gitu ya. Di sini terlihat ya sudah dengan jelas bahwa di sini Indonesia begitu dirugikan ya. Nah, terutama dalam hal wilayah juga ini ya. Juga nanti secara kelanjutannya Indonesia menjadi bagian dari RIS gitu kan ya. Bukan menjadi negara tersendiri, melainkan menjadi negara bagian. Gitu kan. Oke, ya. Nah, ini gambar dari monumennya. Jika kalian nanti bermain ke Kuningan itu kan ya. Ini ya wilayah yang secara de facto diakui ya, ini Sumatera, ini Jawa ya, ini Pulau Madura ya, kecil ya. Ini yang diakui secara de facto hasil dari perundingan perundingan. Nah, tapi di sisi lain juga ya, dengan adanya perundingan ini nanti secara lambat laun ya banyak pengakuan kedaulatan dari wilayah luar Indonesia akan keberadaan Indonesia gitu kan ya. Nah, di sini Bapak ambil dari webnya Kementerian. Di sini ada beberapa negara yang mengakui kedaulatan ya, baik secara de facto maupun secara de facto juga de jure-nya ya. Nah, nanti di sini Indonesia diakui oleh Amerika Serikat, Mesir gitu kan ya. Kemudian nanti juga sama negara-negara Timur Tengah rata-rata disahkan kembali secara de jure ya, secara hukum gitu kan ya. Ada Lebanon, Syria, Irak, Afghanistan, Saudi Arabia, Yaman, dan juga Burma. Burma itu yang sekarang negara Myanmar itu kan ya. Nah, kayak gitu. Dan di sini Belanda ternyata tidak apa ya, tidak konsisten dengan apa yang ingin dilakukannya pada perundingan Linggarjati. Di sini Belanda malah melakukan agresi militer Belanda yang dikenal juga sebagai AMB pertama. Ya, di sini juga kalian bisa sambil menyimak di buku paket halaman 177 hingga 182. Nah, di sini Belanda menyebutnya sebagai aksi polisionil ya, yang dilakukan pada tanggal 27 Juli tahun 47 ya. Kemudian wilayah agresinya itu di daerah Sumatera Timur, bagian Jawa Tengah juga Jawa Timur. Nah, tujuannya untuk apa Belanda melakukan ini? Nah, di sini ternyata Belanda ingin ya mengambil kembali sumber-sumber daya alam, sumber daya manusia ya. Sumber daya mohon maaf ya, sumber daya alam ya, terutama seperti minyak gitu kan ya, yang nanti bakal diperlukan oleh Belanda. Jadi di sini condongnya wilayah apa, tujuan dari agresi militer Belanda pertama ini untuk apa? Untuk mengambil alih wilayah yang banyak memiliki sumber daya alam ya. Lalu, nah setelah adanya agresi militer Belanda pertama ini ya, dunia internasional ternyata ya menaruh perhatian kepada konflik yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda. Di sini PBB membentuk KTN ya, atau Komisi Tiga Negara, yang dimana secara bahasa Inggrisnya Committee of Good Offices for Indonesia ya. Ya. Di sini nanti ada negara-negara anggotanya, ada Australia, Amerika juga Belgia ya. Di sini nanti KTN ya akan membantu dalam terwujudnya perundingan kedua, yaitu perundingan atau perjanjian Renville ya.
Nah, ini ya anggota-anggotanya dari tadi yang Bapak sampaikan, ada dari RI sebagai nanti milih Australia, Belanda milih Belgia, kemudian nanti Australia Belgia memilih Amerika Serikat dengan perwakilannya masing-masing ya. Nah, nanti di sini wilayah-wilayah kita ya, mulai yang nanti diserang di sini di tanda hitam itu kota-kota besarnya ya, di sini Jakarta, Bandung, ini Cirebon, ini Semarang ya, ini Surabaya. Ini nanti di sini Sumatera Timur, itu kan ini Sumatera Selatan. Lalu tadi KTN ya berhasil mengusulkan adanya janjian Renville ya, di sini diambil tempat netral yaitu suatu kapal perang Amerika Serikat yang bernama USS Renville yang sedang bersandar di pelabuhan Tanjung Priuk ya. Tokohnya coba di sini kalian pasti bakal agak tercengang di mana ada nama yang khas Indonesia, namun beliau nanti sebagai delegasi Belanda ya. Nah, coba ya. Kita fokus ke yang nomor 2, Abdul Qadir Wijoyo Atmojo ya. Di sini dia memang ya lihat dari mukanya dia orang Indonesia, namanya pun cenderung Indonesia, namun beliau nanti memilih menjadi delegasi Belanda ya. Nah, kemungkinan ini karena beliau merupakan mantan KNIL ya. KNIL itu Koninklijke Nederland Indisch Leger yang merupakan tentara Belanda ya sebelum datangnya Jepang ke Indonesia ya. Nah, otomatis ketika Belanda masuk kembali ke Indonesia yang namanya nikah itu ketika sekutu datang ya. Nah, para anggota Kanil ini menyambut kembali datangnya Belanda gitu kan. Jadi secara tidak langsung di sini juga Abdul Qadir Atmojo juga ini sebagai pendukung ya secara bahasanya dari berlangsungnya atau keberlanjutan dari masuknya Belanda ke Indonesia ya gitu. Kemudian, nah ini hasil perundingannya ya. Nah, di sini pihak Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat pada masa peralihan sampai pengakuan kedaulatan. Ini mempertegas yang tadi hasil dari perundingan Linggajati. Kemudian di sini akan diadakan gencatan senjata ya akibat beberapa perlawanan dari Indonesia gitu kan ya. Nah, di sini Belanda bebas membentuk negara federal ya yang didudukinya melalui jejak pendapat atau plebissit ya. Kemudian pemerintah Indonesia bersedia menarik pasukannya dan mengosongkan daerah di belakang garis demarkasi Van Mook. Nanti ini kita bahas sedikit. Sebelumnya kita kembali ke ini ya, ke yang poin ketiga. Belanda bebas membentuk negara federal. Ya, di sini nanti dalam perkembangannya dikenal dengan sebutan negara boneka ya. Negara boneka. Negara boneka ya. Nah, nanti ini kita bakal bahas juga nanti di poin selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah garis demarkasi Van Mook ya. Jadi ini garis batas ya. Garis batas di mana nanti wilayah kita ya yang ini yang ditandai oleh warna merah ya. Jadi nanti setelah adanya Renville, kemudian disusul nanti adanya AMB kedua ya, wilayah kita bakal semakin menyempit ya. Wilayah kita ditandai yang warna merah ini ya. Nah, jadi di sini setelah nanti Renville, ibu kota ibu kota kita sudah pindah ya dari tahun 46 ke Yogyakarta. Di sini juga nanti wilayah Jawa Barat jatuh ke tangan Belanda ya. Jadi wilayah kita semakin menyempit, hanya menyisakan Sumatera itu juga tidak full, kemudian ujung di Pulau Jawa bagian barat, kemudian Jawa Tengah dan juga Yogyakarta ya sebagian kecilnya kayak gitu ya. Nah, kita balik warnanya di sini wilayah kita itu kecil ya, hanya sebatas yang di wilayah krem ini ya. Juga tadi yang sebagian Sumatera tadi ya. Nah, di sini ya otomatis kita semakin sulit kondisinya pada kondisi setelah
perundingan Renville ini ya, kayak gitu. Kemudian nanti juga ya ada tindakan atau suatu hal yang begitu diingat oleh para pejuang kita, adanya Long March atau hijrah ya. Pasukan Divisi Siliwangi dari Jawa Barat menuju Jateng atau daerah istimewa Yogyakarta ya. Di sini mereka ya tentara si Divisi Siliwangi melakukan yang namanya Long March atau jalan jauh ya. Nah, di sini Divisi Siliwangi ya secara tidak langsung ya mereka menunjukkan bahwa mereka adalah suatu pendukung dari keberlangsungan Indonesia. Kenapa bisa disebut demikian? Karena Jabar sudah diambil alih oleh Belanda, tapi mereka secara terang-terangan ya melakukan long march untuk berpindah ke wilayah yang dikuasai oleh Indonesia, yaitu wilayah Jateng dan atau daerah istimewa Yogyakarta ya. Jadi mereka di sini karena wilayah Jawa Baratnya sudah bertuan kepada Belanda, sehingga mereka menarik diri ke wilayah Yogyakarta ya, karena di sana sebagai tempat dari pusat pemerintahan Indonesia kala itu ya. Jadi di sini ya menunjukkan jika Divisi Siliwangi itu sebagai pihak yang begitu heroik gitu ya. Nah, kemudian di sini ya nanti ya Belanda terus membangun negara boneka yang dihimpun dalam BFO, Binnenkoms Federal Overleg, yang tadi Bapak sebutkan. Jadi Belanda nanti membentuk negara-negara boneka yang secara kata lain ya. Jadi negara ini dibentuk oleh Belanda gitu kan ya. Jadi betul-betul seperti boneka. Jadi dimainkan oleh Belanda negaranya itu ya. Karena di sini yang tadi di awal sudah disebutkan bentuk negaranya adalah federal gitu kan ya. Yang sifatnya negara bagian gitu kan ya. Nah, ini ya situasi Indonesia di tanggal 1 Desember tahun 48 ya. Di sini coba lihat di gambar merah ini wilayah Indonesia ya. Sisanya setelah Renville tadi. Kemudian yang warna biru ini ya Dutch founded negara. Ya, artinya di sini merupakan yang disebut barusan negara boneka ya. Ada negara Sumatera Timur, kemudian negara Sumatera Selatan, kemudian negara Pasundan ya, di mana tadi pasukan Divisi Siliwangi pindah ke arah Jawa Tengah atau DIY ya, karena wilayah negara Pasundannya sudah jatuh ke tangan Belanda ya, jadi negara boneka. Kemudian ada negara Madura juga, negara Jawa Timur juga, dan juga nanti ada negara Indonesia Timur ya. Kemudian yang tadi ini warnanya agak keunguan ini Dutch military occupation. Di sini nanti adanya agresi militer Belanda kedua pasca terjadinya Renville ya. Kemudian nanti yang warnanya birunya agak muda ini ada areas under Dutch control. Jadi yang berada dalam kontrol atau pengawasan dari negara Belanda ya. Jadi di sini Belanda betul-betul ya memegang memegang Indonesia lebih luas gitu kan ya. Nah, sebagai negara boneka ya kayak gitu. Nah, di sini lanjutannya ternyata Belanda tidak cukup ya dengan melakukan agresi yang pertama, kemudian nanti ada Renville, kemudian yang kedua dilangsungkannya agresi militer Belanda kedua. Di sini Belanda betul-betul ya ingin menghilangkan Indonesia dengan menyerang Yogyakarta sebagai ibu kota ya. Ibaratnya gini kan ya, kalau misalnya ibu kota negara itu sudah tidak ada, artinya suatu negara itu dinyatakan seakan-akan tidak ada gitu kan ya. Nah, kayak gitu. Jadi Belanda betul-betul ingin menghilangkan Indonesia dari peta dunia gitu kan ya, dengan menyerang Yogyakarta sebagai ibu kotanya. Kemudian, nah sebelum adanya agresi ini ya karena sudah terdengar kabar, pada tanggal 18 Desember tahun 48, di sini Soekarno mengirim radiogram kepada Syafruddin Prawiranegara yang berada di Sumbar, Sumatera Barat, untuk membentuk PDRI, ya, Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Apabila tidak berhasil, akan dibentuk PDRI di India, ya. Nah, di sini nanti ya ada PDRI. PDRI yang pertama itu ya dipimpin oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara ya.
Tuh, di wilayah Sumatera Barat ya. P D R I ya. Yang pertama ada di Sumbar ya. Sumatera Barat ya, di daerah Bukit Tinggi Sumbar. Kemudian yang kedua, apabila tidak berhasil atau gagal, akan dibentuk PDRI di India ya. Nah, India. PDRI ini ya, ibaratnya itu apa ya? Soekarno menitipkan Indonesia kepada Syafruddin Pawaranegara. Karena apa? Di sini ya, pada agresi militer Belanda kedua ini, ternyata pemimpin Indonesia itu ya ditawan oleh Belanda. Otomatis ketika pemimpin negara itu sudah tidak ada, maka makin kuatlah ya rencana Belanda untuk menghilangkan Indonesia dari peta dunia karena pemimpinnya pun sudah ditawan gitu kan ya oleh Belanda. Nah, di sini Syafruddin Negara ya diberi mandat sebagai pemimpin Indonesia gitu kan ya. Jadi seakan-akan Soekarno itu tanda kutip ya menitipkan Indonesia kepada Syafruddin Prawiranegara di Bukit Tinggi sana ya gitu kan ya. Nah, kemudian bila mana nanti Syafruddin itu mengalami kegagalan ya, maka nanti di India ada LN Palar ya, salah satu tokohnya itu sama Maramis yang sedang di India dalam rangka misi India. Apabila di Sumatera Barat itu mengalami kegagalan, maka akan dibentuk pemerintahan darurat di luar Indonesia yaitu di India atau yang dikenal juga sebagai exile government ya kayak gitu. Nah, jadi di sini begitu vital ya peran dari PDRI karena sebagai apa ya menjaga eksistensi Indonesia gitu kan ya dari hilangnya di peta dunia gitu kan. Kemudian di sini ya setelah menawan presiden dan wakil presiden Indonesia, Yogyakarta dikuasai oleh Belanda. Namun di sini TNI ya tetap memimpin gerilya dipimpin oleh Jenderal Sudirman meskipun dalam keadaan sakit ya ditandu Sudirman itu. Nah, kemudian Belanda semakin disorot dunia. Begitu pula dengan Indonesia. Mengapa? Ya, sudah jelas ya. Belanda semakin disorot dunia karena tindakannya itu ibaratnya melanggar apa yang sudah disepakati dengan melancarkan agresi militer Belanda kedua. Kemudian begitu pula Indonesia makin disorot. Kenapa? Karena wilayah Indonesia semakin menyusut. Juga pemimpin negaranya ditawan oleh Belanda gitu kan. Jadi seakan-akan di sini apa ya, ada yang diuntungkan, juga ada yang dirugikan ya. Jadi tergantung dilihat dari sudut pandang yang masing-masing gitu kan ya. Nah, kemudian adanya serangan umum 1 Maret tahun 49 membuat klaim Belanda sia-sia ya. Tadi Belanda di bulan Desember tahun 48 ya melangsungkan AMB kedua ya yang ingin menghilangkan Indonesia dari peta dunia. Nah, di sini adanya serangan umum 1 Maret ya membuat klaim Belanda sia-sia. Kenapa? Karena ternyata di sini ya di serangan umum 1 Maret ini Belanda berhasil diusir oleh pasukan Indonesia ya yang nanti dipimpin oleh Sudirman juga nanti oleh Soeharto ya gitu ya. Di sini menunjukkan bahwa Indonesia masih tetap eksis gitu kan ya sebagai suatu negara gitu kan ya. Kemudian ya di sini juga nanti muncul yang namanya peristiwa Jogja kembali gitu kan ya. Gitu. Oke, selanjutnya nanti adalah ya yang namanya perjanjian atau perundingan Kemurajan ya. Di sini ya sebagai ininya sebagai penengahnya ada dari Amerika Serikat ya. Nah, di sini juga nanti setelah perundingan ini selesai ya, Syafruddin Negara mengembalikan mandatnya gitu kan ya sebagai pemerintah darurat itu kepada Wapres Muhammad Hatta ya. Ini hasil persetujuannya ya. Sini kita lihat pengikut RI yang bersenjata untuk menghentikan gerilya
ya. RI akan ikut serta dalam KMP di Den Haag gitu kan. Kemudian Belanda menyetujui kembalinya RI ke Yogyakarta dan membebaskan tahanan politik. Artinya di sini Soekarno dan Hatta nanti dibebaskan dari tawanannya ya oleh Belanda tadi. Kemudian Belanda berjanji tidak akan mengakui negara yang ada di wilayah RI sebelum Desember 49 ya. Nah, di sini tadi Bapak sebutkan ada peristiwa Jogja kembali ya. Di sini nanti ketika hasilnya ini kembalinya para pemimpin ini dinamakan peristiwa Jogja kembali ya. Nanti ada Monjali, Monumen Jogja kembali di Jogja. Nah, kemudian nanti sebelum adanya KMB dilangsungkan adanya konferensi inter-Indonesia ya. Tanggalnya silahkan kalian baca ya. Di sini ya merupakan suatu konsolidasi ya antara RI dengan negara boneka Belanda yang tergabung dalam BFO ya untuk menggagalkan politik divide et imperanya Belanda ya. Di sini ya RI me, memberikan suatu pemahaman bahwa yang tadi negara Pasundan, negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur itu kan dan lain-lainnya itu merupakan negara boneka yang merupakan suatu bagian dari politik adu domba ya. Jadi tadi negara-negara terpisah tadi untuk melawan kepada RI ya gitu. Nah, kemudian upaya menyatukan pandangan politik dalam menghadapi Belanda ketika KMB nanti. Nah, barulah nanti ini dilangsungkannya KMB di tanggal 23 Agustus tahun 49 ya di Den Haag ya. Ini sedikit gambar juga beberapa perwakilannya dari Indonesia, Belanda, BFO juga kunci ya, United Nation nanti buat yang ke Indonesia ya, Commission of Indonesia for Indonesia. Hasil KMB-nya, nah di sini Belanda akan menyerahkan kedaulatan pada akhir bulan Desember 49. Kemudian mengenai Irian Barat, penyelesaiannya akan ditunda dalam waktu setahun ya. Kemudian memuat ketentuan pembentukan APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dengan TNI sebagai inti. Kenil akan dibubarkan dan anggotanya akan dimasukkan ke dalam APRIS ya. Jadi tadi Kenil yang bekas tentara Belanda akan dimasukkan ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Nah, di sini Indonesia akan membayar hutang-hutang Belanda sejak tahun 1942 ya. Dan di sini hutangnya tidak main-main ya. Ini ada di kisaran miliaran gulden ya. Ini kalau dirupiahkan sekarang mungkin mencapai triliunan ya gitu. Ya, di sini Indonesia ada yang diuntungkan juga ada yang dirugikan ya. Nah, di sini kita harus tahu dulu RIS itu apa ya. Jika kalian silakan dibuka halaman 200 dan 201 ya. Oke, singkat saja. Di sini RIS itu ya yang jadi induk nanti dari penggabungan negara-negara bagian itu ya, termasuk RI juga. Nah, di sini karena pemimpin RI itu adalah Soekarno ya. Nah, RI adalah dipimpin sama Soekarno. RI itu oleh Soekarno gitu kan ya. Nah, ini ada RIS. Ya, RI sama RIS. Nah, di sini RI karena ini dipimpin oleh Soekarno. Kemudian Soekarno nanti pindah menjadi pemimpin RIS ya. Masuk ke dalam RIS gitu. Menjadi pemimpin dari Republik Indonesia Serikat. Nah, kemudian RI kembali tanda kutip dititipkan kembali ya. Seperti tadi pada RI ya. Di sini RI tanda kutip dititipkan kepada Mr. Asaat ya. Nah, jadi sama strateginya adalah untuk menjaga eksistensi Indonesia. Bila mana nanti ternyata RIS ini tidak bertahan lama gitu kan ya. Jadi di sini Soekarno menitipkan RI ya kepada Mr. Asaat ya. Di sini terakhir pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda diakui pada tanggal 27 Desember 49 ya. Penyerahan kedaulatan RI kepada Republik Indonesia Serikat ya. Yang tadi Bapak sudah jelaskan ya. Soekarno sudah menjadi pemimpin RIS dan RI itu nanti dititipkan tanda kutip kepada Mr. Asaat ya gitu.
Kemudian di sini ya ada suatu suatu pendapat ya dari kalian, silakan nanti kalian sampaikan. Ketika Indonesia sudah merdeka tahun 45, tapi Belanda baru mengakui kedaulatan kepada Indonesia pada tanggal 27 Desember 49 ya. Oke, cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ini hanya sebatas mengulas sedikit saja apa yang tidak disampaikan di kelas ya, terutama yang sudah tidak kebagian jam pelajaran itu kan ya karena berbagai macam kegiatan tuh ya. Oke, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.